Sumber kewenangan pemerintah ini diatur melalui peraturan perundang-undangan, khususnya di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ada 3 sumber kewenangan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keadilan. Rekan-rekan semua, video kali ini dibuat untuk membahas terkait dengan beberapa sumber kewenangan pemerintah. Sumber kewenangan pemerintah ini diatur melalui peraturan perundang-undangan, khususnya di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Nah, dahulu sumber kewenangan pemerintah ini tidak diatur di dalam perundang-undangan, sehingga untuk itu kali ini kita membahas sumber kewenangan pemerintah apa sebenarnya. Nah, dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ada 3 sumber kewenangan pemerintah. Yang pertama adalah atribusi, yang kemudian kedua delegasi, dan ketiga adalah mandat. Nah, sumber kewenangan pemerintah lain sebenarnya ada, yaitu diskresi, tetapi nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kita akan bahas yang pertama. Apa itu atribusi? Tentu saja kita merujuk pada peraturan perundang-undangan. Atribusi melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau undang-undang. Oke, kita beralih ke sumber kewenangan pemerintah yang pertama, yaitu atribusi. Apa sih sebenarnya atribusi itu? Kalau kita melihat atribusi di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, atribusi pada pokoknya disebutkan pemberian kewenangan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau undang-undang. Artinya, suatu badan atau pejabat pemerintahan hanya dapat memperoleh suatu wewenang untuk melakukan sesuatu apabila diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 atau undang-undang. Itu yang disebut sebagai kewenangan atribusi. Oke? Nah, sekarang sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan atribusi tanggung jawab dan tanggung gugatnya, kita beralih ke sumber kewenangan kedua, yaitu delegasi. Apa itu delegasi? Bukan berbeda sebenarnya, substansinya hampir sama. Hanya saja kalau dalam pengertian undang-undang, delegasi ini pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Untuk itu, delegasi ini haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maksudnya, pendelegasian kewenangan, pemberian kewenangan melalui delegasi itu harus diatur melalui misalnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan daerah, dan sejenis peraturan-peraturan. Nah, di samping itu, pendelegasian kewenangan ini dapat diberikan oleh pejabat atau pemerintahan lainnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah badan atau pejabat pemerintahan dapat mensubdelegasikan? Artinya dia diberikan delegasi, kemudian apakah delegasi itu bisa mensubdelegasikan tindakan kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya? Pertanyaan ini bisa dijawab
dan bisa juga dilihat di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan? Jawabannya bisa, dengan ketentuan. Ada 3 ketentuan sebenarnya. Yang pertama, dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang itu dilaksanakan. Artinya delegasi yang disubdelegasikan itu bisa dengan ketentuan. Ada peraturan yang dibuat sebelum subdelegasi itu dilakukan. Yang pertama. Yang kedua, dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Nah, artinya tidak boleh keluar dari pemerintahan. Itu ketentuan mengenai subdelegasi. Ketiga, paling banyak diberikan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan satu tingkat di bawahnya. Nah, artinya misalkan eselon 1 tidak bisa mensubdelegasikan ke eselon 3 misalkan. Dia mestinya dari eselon 1 disubdelegasikan ke eselon 2. Nggak boleh loncat. Oke, sekarang kita beralih ke sumber kewenangan ketiga. Apa itu sumber kewenangan ketiga? Yaitu mandat. Apa yang dimaksud dengan mandat? Nah, kalau menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Oke. Nah, berdasarkan definisi tadi dapat disimpulkan bahwa pelimpahan kewenangan melalui mandat dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah. Artinya harus ada dasar berupa penugasan dari atasannya. Misalnya untuk melaksanakan tugas rutin. Nah, kewenangan mandat ini tanggung jawab dan tanggung gugatnya seperti yang sebutkan tadi, itu tetap berada pada pemberi mandat. Berbeda dengan delegasi. Kalau delegasi tadi tanggung jawab dan tanggung gugatnya itu berada di penerima delegasi. Kalau mandat, tanggung jawab dan tanggung gugatnya berada di pemberi mandat. Oke. Tadi disebutkan untuk melaksanakan tugas rutin. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tugas rutin? Nah, kalau di dalam ketentuan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tugas rutin itu ada 2. 1, pelaksana harian yang melakukan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. Itu yang satu. Terus yang kedua, pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Itu yang kedua. Nah, namun yang perlu diketahui, penerima mandat tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis. Seperti apa itu tindakan yang bersifat strategis? Ada 3. Yang pertama adalah itu perubahan status hukum pada aspek organisasi. Yang kedua itu kepegawaian. Dan ketiga alokasi anggaran. Jadi pelaksana harian ini tidak bisa melakukan 3 tindakan itu. Nah, kalau misalkan melakukan, ya berarti dia melanggar apa yang telah diatur. Seperti apa yang dimaksud dengan status hukum pada aspek organisasi? Menurut pendapat saya, yaitu penerima mandat dilarang melakukan perubahan struktur organisasi. Jadi status hukum pada aspek organisasi itu, ya seperti contoh, merubah struktur organisasi. Nah, terus yang kedua, tidak diperbolehkan mengubah status hukum kepegawaian. Apa maksudnya? Misalkan penerima mandat itu tidak boleh melakukan pemberhentian pegawai, memindahkan atau memutasi pegawai dari satu instansi ke instansi lain, atau misalkan dari
daerah ke daerah lain itu tidak diperbolehkan. Oke. Nah, kemudian juga si penerima mandat ini si penerima mandat dalam artian pelaksana harian ini tidak diperbolehkan untuk mengangkat pegawai. Nah, itulah 3 aspek strategis yang tidak boleh dilakukan oleh pelaksana harian yang diberikan mandat. Nah, kemudian yang ketiga, penerima mandat itu dilarang mengubah anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi pelaksana harian ini tidak boleh mengubah anggaran yang sudah ditetapkan oleh pejabat-pejabat sebelumnya. Oke. Dari definisi 3 sumber kewenangan pemerintahan di atas, sekarang kita membahas terkait dengan bagaimana tanggung jawab kewenangan, atribusi, delegasi, dan mandat ini. Setelah kita membahas definisi atribusi, delegasi, dan mandat, ketiga sumber kewenangan pemerintah itu. Sekarang kita beralih bagaimana tanggung jawab ketiga sumber kewenangan itu, baik di atribusi, delegasi, maupun mandat. Nah, untuk itu kita bahas satu persatu, biar kita memahami secara utuh sumber kewenangan pemerintah ini. Oke? Nah, menurut ketentuan pasal 12 ayat 2, menurut ketentuan pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, badan dan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh kewenangan atribusi, tanggung jawab kewenangan berada pada badan dan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Oke? Badan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh kewenangan atribusi, tanggung jawab berada pada pemerintahan yang bersangkutan, pejabat pemerintahan. Kenapa? Karena sumber kewenangan atribusi ini diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang. Oke, sekarang kita ke tanggung jawab delegasi. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pemberian kewenangan delegasi? Tanggung jawab kewenangan delegasi itu berada di penerima delegasi. Artinya, ketika ada keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan, si penerima delegasi lah yang bertanggung jawab dan tanggung gugat apabila ada yang mensengketakan. Oke, kita ke tanggung jawab kewenangan mandat. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah pemberi mandat atau penerima mandat? Tanggung jawab kewenangan mandat yang bertanggung jawab adalah si pemberi mandat. Nah, kalau tadi kewenangan delegasi, tanggung jawab dan tanggung gugatnya itu adalah penerima mandat, delegasi. Sementara kewenangan mandat ini, tanggung jawab dan tanggung gugatnya itu tetap pada si pemberi mandat. Selain kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat, sebenarnya juga ada kewenangan diskresi. Nah, kewenangan diskresi ini digunakan dalam keadaan atau kondisi tertentu. Oke, saya akan bahas pada video selanjutnya. Oke, mungkin itu yang ingin saya bagi kepada rekan-rekan semua. Apabila ada pendapat, komentar, silakan komen di kolom komentar. Komennya yang baik dan sopan. Kita saling berbagi saja. Oke. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.